Percayakah kalian kalau Raja, Ratu, dan Mahapati zaman kerajaan Hindu-Buddha adalah keturunan para dewa? Apakah mereka benar-benar keturunan para dewa? Ataukah ini hanya cerita yang dibuat-buat untuk kepentingan politik saja? Di kitab-kitab kuno kerap disebut bahwa beberapa raja, ratu, dan patih di era kerajaan Hindu-Buddha dulu dilahirkan dari perkawinan silang antara manusia dengan dewa. Contohnya adalah kisah kelahiran Ken Arok yang tercantum dalam kitab Para Raton. Di sini dikisahkan bahwa Ken Arok adalah anak dari Dewa Brahma yang melakukan persetubuhan dengan ibunya, yakni Ken Endok. Saat dilahirkan, di tangan kiri dan di tangan kanan Ken Arok terdapat raja atau tato yang menggambarkan bentuk sangha dan cakra, di mana ini dianggap sebagai benda-benda sakti milik dewa tertentu di agama Hindu, terutama Dewa Wisnu. Karena itu, Ken Arok lantas disebut sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Dalam babat Gajah Mada juga diceritakan kalau kelahiran Mahapati legendaris di kerajaan Majapahit, yakni Patih Gajah Mada, juga digambarkan sebagai perkawinan silang antara Dewa Brahma dengan ibu kandung Gajah Mada. Akibatnya, Gajah Mada pun disebut-sebut rakyatnya sebagai penjelmaan Dewa Brahma. Dalam buku Gajah Mada ini dijelaskan kisah para petinggi kerajaan yang diasosiasikan sebagai keturunan dewa ini sebenarnya memiliki makna filosofis sekaligus politis. Zaman dulu, hal-hal supranatural atau adi kodrati sering ditambahkan dalam serat atau babat sebagai legitimasi kebesaran seorang pemimpin. Ini bertujuan agar orang yang bersangkutan bisa dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Apalagi di zaman dulu, orang Jawa adalah orang yang sangat mempercayai keberadaan dewa, sehingga ketika ada orang yang disebut-sebut sebagai keturunan dewa, mereka akan langsung patuh dan hormat. Sebab untuk mencapai level spiritual agar setara dengan dewa juga tidak mudah. Selain itu, di zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu, agama Siwa Buddha disebut-sebut menjadi agama resmi kerajaan, di mana agama ini sebenarnya bercorak esoteris dan sangat spiritual atau filosofis. Seorang pemimpin kerajaan haruslah orang yang kesadarannya sudah tinggi, di mana orang yang kesadarannya sudah tinggi ini akan dekat dengan alam dewata. Bahkan tak jarang seorang petinggi kerajaan seperti raja atau ratu akan dididik secara spiritual agar mereka tercerahkan sehingga bisa manunggal dengan alam ketuhanan atau alam kedewataan. Di dalam filosofi Buddha, alam kedewataan ini adalah alam sunyaruri, alam senyap, hampa, dan kosong, di mana di sini manusia sudah terlepas dari belenggu kemelekatan dan dualitas, sehingga manusia tidak perlu siklus reinkarnasi lagi. Manusia yang bisa mencapai alam kedewataan ini lantas disebut sebagai perwakilan dewa di dunia, yang mana mereka juga seharusnya memiliki sifat-sifat dewata seperti arif, bijaksana, cerdas, dan bermoral. Inilah syarat mutlak yang diperlukan oleh pemimpin zaman dulu, sehingga rajanya pun sering disebut sebagai Raja Dewa. Dan ini tidak hanya berlaku bagi raja dan ratu saja, bahkan pejabat-pejabat penting di bawahnya juga dituntut untuk memiliki sifat kedewataan dalam diri mereka, sehingga mereka diwajibkan memiliki tingkatan spiritual yang sudah tinggi. Biasanya nama mereka juga akan menjadi legenda hingga ratusan tahun kemudian. Contohnya adalah Mahapati Gajah Mada yang dianggap sudah moksa ke alam dewata. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Gajah Mada berikut ini.